Saya Putri Aurelia Feby Natasha. Saya dari kelas 10 BDPC. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tanam paksa. Pada tahun 1816, Belanda berhasil mengalahkan pasukan Inggris di daerah Tunta Salatiga. Dari sinilah Belanda mulai menguasai Indonesia. Nah, dari penjelasan awal tadi, tahu dong kita akan membahas apa? Yap, betul sekali. Kita akan membahas tentang kekuasaan Belanda di Indonesia. Kekuasaan Belanda di Indonesia membuat sistem tanam paksa atau sistem swasta. Dari tahun 1816 atau masa awal kekuasaan Belanda, kondisi perekonomian Belanda dan tanah yang sedang dijajah Belanda sedang mengalami krisis ekonomi. Hal ini dikarenakan untuk membiayai barang yang telah terjadi. Namun, pemerintah Belanda terus mencari cara untuk memperbaiki perekonomian ini. Hingga pada tahun 1829, Van den Bosch mengajukan sebuah usulan kepada Raja Belanda mengenai sistem politik dan ekonomi. Menurut Van den Bosch, untuk memperbaiki perekonomian di tanah jajahan perlu dilakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran di dunia kala itu. Ia juga memiliki prinsip tanah jajahan harus dieksploitasi semaksimal mungkin. Kemudian, sistem ini berlaku atau diperlakukan untuk memanfaatkan kaum pribumi dengan cara kerja rodi. Konsep ini kemudian dikenal dengan istilah Kulturstelsel atau tanam paksa. Kemudian, usulan ini disetujui oleh Raja Belanda. Hal ini yang membuat Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal yang menguasai Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Sebelumnya, apa sih tanam paksa itu? Tanam paksa adalah sistem yang mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Contohnya seperti kopi, tembakau, tebu, dan nila. Sistem tanam paksa juga memiliki ketentuan yang diatur dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22 yang dapat disimpulkan sebagai: yang pertama, para petani harus menyediakan 1/5 atau setengah luas tanam miliknya. Kedua, tanah yang digunakan harus bebas dari pajak. Ketiga, hasil panen harus diserahkan ke pemerintah Hindia Belanda. Keempat, para pekerja diawasi oleh penguasa pribumi. Dan yang terakhir, penduduk yang bukan petani wajib bekerja di berbagai pabrik-pabrik atau perkebunan para pemerintah. Dalam tanam paksa, peran penguasa pribumi sangat penting, yaitu untuk penggerak petani dan penghubung dengan pemerintah. Para penguasa pribumi akan diberikan bonus jika semakin besar setoran hasil pertanian yang diberikan ke pemerintah, maka semakin besar juga bonus atau kultur prosenten yang didapat. Oleh karena itu, penguasa pribumi akan memaksa mereka untuk menanam banyak berbagai tanaman. Kultur prosenten ini mengakibatkan banyak penyelewengan terhadap tanam paksa, seperti luas tanah dan waktu penanaman. Sistem ini sudah melanggar HAM atau hak-hak manusia karena membuat penderitaan bagi rakyat pribumi, sedangkan Belanda mengulik keuntungan dan kekayaan yang berlimpah. Kekayaan Belanda dari tahun 1831 hingga 1877 mencapai angka 832 juta gulden. Karena kekayaan ini, hutang-hutang VOC lunas dan benteng-benteng dibangun untuk kepentingan Belanda. Umumnya, Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan orang lain atau di atas penderitaan rakyat pribumi. Memang sih, sistem tanam paksa ini memperbaiki perekonomian Belanda, namun pelaksanaannya sangat tidak manusiawi hingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit politik Belanda.
Di bagian kontra ada kelompok liberal dan di bagian pro ada kelompok konservatif. Hingga pada tahun 1860 terbitlah dua buku yang semakin mendorong pro dan kontra tanam paksa. Dua buku ini berisi kritikan keras terhadap sistem tanam paksa. Setelah buku ini terbit, sistem tanam paksa dihapus dan digantikan dengan ekonomi liberal atau kegiatan ekonomi di tanah jajahan diserahkan ke pihak swasta atau sistem usaha swasta. Namun ternyata sistem ini tidak jauh beda dari sistem tanam paksa karena membawa penderitaan bagi rakyat. Kerja paksa atau kerja rodi masih dilakukan pada sistem ini. Bahkan Belanda memaksa membangun jalan raya, jembatan, jalur kereta, saluran irigasi, dan benteng-benteng untuk kepentingan Belanda. Selain itu, rakyat masih harus membayar pajak, sedangkan hasil petani atau hasil pertanian mereka sangat menurun. Sekian penjelasan dari saya tentang tanam paksa. Mohon maaf jika ada salah kata dan kata-kata yang sulit dipahami atau bahkan penjelasan saya yang kurang. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.